Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan budaya, suku, bahasa, dan juga agama yang beragam. Indonesia memiliki 1.340 suku, 742 bahasa daerah, dan 6 agama besar, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan ada juga Konghucu. Perbedaan yang Indonesia miliki menciptakan suatu kesatuan yang istimewa. Masyarakat Indonesia saling mengenal satu sama lain, saling menghargai dan saling menghormati dengan adanya perbedaan. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Kembali lagi dengan saya Rianti dan saya Ferdila di acaranya Vkom Religi, berbeda itu indah. Nah Dil, sekarang kita lagi ada di mana nih? Kita sekarang lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah. Loh kok di Taman Mini sih? Kan kita mau ngebahas seputar religi, bukannya mau wisata. Nah di Taman Mini ini selain ada tempat wisatanya, juga ada tempat religinya juga loh. Oh masa sih? Setahu aku di TMI ini cuma ada Masjid Atin, yaitu di pintu masuk. Nah, biar Rianti dan Vkomers gak penasaran, yuk ikutin kita terus. Ayo! Ini nih, Rianti, Masjid Atin. Iya, gede banget ya itu kubahnya. Iya, megah banget. Pertama, kita ada di Masjid Atin nih. Kalau ini mah aku tahu, Dil. Nah iya sih, siapa juga yang nggak tahu Masjid Atin. Masjid Atin ini berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur, tepatnya sebelum pintu masuk 1 Taman Mini. Nah masjid ini didirikan pada tanggal 26 Desember 1999. Nah Dil, nama Atin ini berasal dari nama istri mantan Presiden Soeharto, yaitu Ibu Tin. Nah bener banget Rianti, tapi selain itu, selain dari nama Ibu Tin Soeharto, masjid ini juga diambil dari salah satu nama surah yang ada pada Al-Quran. Kalau boleh tahu nih Dil, arti Atin itu apa sih? Sebenarnya, atin atau buah tin merupakan sejenis buah yang lezat, bergizi, dan juga penuh manfaat. Buah tin ini memiliki manfaat yang besar, baik ketika dia masih mentah maupun sudah matang. Wah, aku baru tahu nih ada buah yang namanya buah tin. Pasti buah itu langka ya, Dil? Nah iya bener banget Rianti, buah tin ini hanya ada di Timur Tengah saja. Nah daripada kita kedinginan nih karena anginnya besar sekali dan juga sudah mendung, mending kita ke dalam aja yuk, lihat ke dalam. Oke, ayo. Masjid Atin adalah salah satu di antara 2 masjid megah di kawasan TMII. Masjid yang mulai dibangun pada April 1997 ini menempati area tanah seluas 70.000 meter persegi dengan kapasitas sekitar 9.000 orang di dalam masjid dan 1.850 orang di selasar tertutup dan plaza. Pembangunan Masjid Atin ini selesai pada tahun 1999 dan dibuka secara umum pada tanggal 26 November 1999. Nama Atin diambil dari salah satu surah dalam Al-Quran yang merupakan wahyu ke-27 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW atau surah ke-95 dalam urutan penulisan Al-Quran. Nama surah itu adalah Atin, yang berarti sejenis buah yang sangat manis, lezat, dan penuh gizi. Selain diinspirasi dari surah Al-Quran, pemberian nama Atin sebenarnya juga merupakan upaya untuk mengenang jasa-jasa istri mantan Presiden Soeharto yang bernama Ibu Tin atau lengkapnya Hajah Fatimah Siti Hartinah Soeharto. Arsitektur Masjid Atin ini mempunyai keunikan dan kekhasan tersendiri, baik dari segi arsitektur bangunan, hiasan ornamen maupun desain dalam dan luar ruangannya. Arsitek masjid ini adalah Fauzan Nu'man dan Ahmad Nu'man. Fauzan Nu'man merupakan anak dari Ahmad Nu'man. Gaya arsitektur masjid ini berusaha menonjolkan lekukan bentuk anak panah pada dinding di hampir semua sudut dan ornamen yang menghiasinya. Lekukan anak panah ini terlihat jelas pada bagian muka masjid dari arah pintu masuk. Dengan begitu, wisatawan yang berkunjung ke masjid ini akan dapat melihat dengan leluasa lekukan-lekukan panah yang ditampilkan sebelum memasuki ruang dalam masjid. Wah, kamu kok pakai pas ini sih, Rianti?
Iya dong, kan aku kan lagi di masjid. Jadi untuk menghormati umat muslim, aku pakai pasmina ini. Wah, bagus ya, saling menghargai. Iya dong pastinya. Oh ya Dil, ngomong-ngomong masjidnya luas banget ya. Pasti muat banyak orang ya. Nah, bener banget nih Rianti. Masjid ini tuh luasnya sekitar 70.000 meter persegi. Juga di dalam masjid ini bisa menampung 9.000 orang dan di luarnya menampung 1.850 orang. Wah, banyak banget ya. Kalau boleh tahu nih ya Dil, fasilitas masjid ini apa aja sih? Nah, fasilitas masjid ini itu selain untuk tempat ibadah, juga ada tempat wudhunya, ada ruang perpustakaan, ada ruang kegiatannya juga, dan juga ada area wifi-nya. Oh, bagus banget ya ternyata Masjid Atin ini. Jadi kita selanjutnya kemana nih? Nah, selanjutnya kita mau ke masjid yang satunya lagi nih. Namanya masjid apa ya? Apa ya? Yaudah kita kesana aja yuk. Yuk. Masjid Pangeran Diponegoro adalah rumah ibadah umat Islam yang dapat digunakan oleh pengunjung maupun masyarakat sekitar untuk menjalankan ibadah sholat dan kegiatan lain, seperti perayaan hari besar, ceramah, kajian agama, dan belajar Al-Quran. Masjid ini berdiri di atas lahan 2.850 meter persegi dengan luas bangunan 760 meter persegi dan terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 untuk para jemaat, untuk tempat wudhu, kamar mandi, ruang tunggu, perpustakaan, gudang, dan dapur. Sedangkan lantai 2 untuk tempat imam, khatib, mihrab, serta menara berbentuk kubah berketinggian 26 meter untuk mengumandangkan azan. Arsitekturnya diambil dari bentuk kebanyakan masjid di Indonesia, seperti Masjid Al-Azhar Jakarta dan Masjid Syuhada Yogyakarta. Pembangunannya dilaksanakan tahun 1973 dan diresmikan tahun 1975 oleh Presiden Soeharto. Pangeran Diponegoro dipilih sebagai nama masjid karena pertimbangan untuk mengabdikan nama seorang tokoh pahlawan nasional yang sekaligus memimpin agama Islam yang bersama masyarakat Jogja gigih melawan penjajahan Belanda. Bangunan yang terletak di depan sebelah kanan gedung Sasana Kriya dan berbatasan dengan Gereja Santa Katarina yang berarti menempati urutan pertama deretan rumah ibadah dari gerbang utama ini dimaksudkan sebagai simbol kerukunan umat beragama di Indonesia. Masjid ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam di lingkungan TMII, tetapi juga bagi pengunjung dan masyarakat sekitarnya, baik perorangan maupun jamaah, termasuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pelaksanaan sholat dilakukan di Plaza Tugu Api Pancasila. Ceramah keagamaan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan atau sekedar mengingatkan kembali aturan kehidupan dalam beragama pun dilaksanakan di masjid ini. Nah Dila, sekarang kita pasti berada di Masjid Diponegoro. Iya bener banget nih Rianti, sekarang kita lagi ada di Masjid Pangeran Diponegoro. Berbeda dengan Masjid Atin yang berada di luar kawasan TMII, masjid ini berada di dalam kawasan TMII itu sendiri. Wah Dil, Masjid Diponegoro ini ternyata nggak kalah gedenya dari Masjid Atin. Iya bener banget, Masjid di Pangeran Diponegoro ini memiliki luas 2.850 meter persegi, juga terdiri dari 2 lantai. Oh gitu ya Dil. Kalau boleh tahu nih Dil, kenapa ya masjid ini dikasih nama Pangeran Diponegoro nih, pahlawan nasional Indonesia? Nah, selain menjadi pahlawan nasional Indonesia, Pangeran Diponegoro juga memiliki andil dalam melawan penjajah Belanda bersama masyarakat Jogja nih. Nah, kita kan udah ngebahas 2 masjid nih, Masjid Atin dan juga Masjid Diponegoro. Nah, mendingan sekarang kita ke gereja aja yuk, yang dari sebelah. Iya itu tuh, kalau gitu ayo kita ke gereja. Ayo. Gereja Santa Katarina adalah rumah ibadat umat Katolik Roma. Letaknya berdampingan dengan Masjid Pangeran Diponegoro dan Gereja Kristen Haleluya. Gereja Santa Katarina dibangun tahun 1973 dan diresmikan tahun 1975. Dengan luas bangunan 1030 meter kuadrat di atas lahan seluas 2.860 meter kuadrat. Gaya arsitekturnya dipengaruhi gaya Roma kuno, tetapi atapnya memiliki ciri khas bangunan tradisional Jawa. Tidak memiliki hiasan dekoratif, hanya jendela yang terbuat dari kaca diffuse bergambar salib. Garis-garis yang berkaitan dengan arsitektur atap mengesankan pengaruh Roma. Secara keseluruhan,
Rumah ibadat ini terdiri dari 2 bangunan, yakni bangunan utama dan aula. Bangunan utama untuk ruang jemaat dan ruang pengampunan dosa. Di depan terhadap menara lengkap dengan lonceng gereja dan puncaknya yang bersalib. Sedangkan aula sekaligus menjadi ruang perpustakaan, kantor, ruang pastor, dan toilet. Jika sedang ada misa, ruang perpustakaan digunakan untuk sekolah minggu bagi anak-anak di bawah umur 10 tahun. Kegiatan misa dilaksanakan setiap hari Minggu sebanyak 2 kali dan pada hari-hari besar seperti perayaan Minggu Palem, Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Paskah, dan Natal. Umat yang mengikuti misa terdiri dari karyawan Taman Mini Indonesia Indah, masyarakat sekitar, dan pengunjung. Nah, Dil, tadi kan aku udah tahu nih tentang masjid-masjid yang ada di Taman Mini. Sekarang aku mau kenalin nih gereja-gereja yang ada di Taman Mini. Wah, sekarang ini kita lagi di mana sih, Rianti? Nah, sekarang ini kita sedang berada di Gereja Santa Katarina. Wah, bagus banget ya namanya. Dan jadi Katarina itu diambil dari nama apa sih? Jadi Santa Katarina ini merupakan seorang tokoh Katolik nih. Dia ini biarawati. Dia mengabdikan hidupnya untuk keagamaan Katolik menyembah Tuhan Yesus. Sekarang kita kedatangan yang spesial nih. Di belakang kita ada jemaat Gereja Katolik Santa Katarina yang tidak lain adalah pengurus Gereja Santa Katarina, pengurus muda-mudinya di sini. Kita bakalan wawancara mengenai pendapat mereka tentang tempat ibadah yang ada di Gereja Santa Katarina. Nah, kakak-kakak sekalian nih, kita pengen tahu nih. Pertanyaan pertama ya Kak, bagaimana menurut pendapat Kakak tentang adanya kompleks tempat ibadah seperti yang ada di Taman Mini ini? Oke, kalau dari aku kayak senang banget, apalagi kita kan yang Katolik itu gerejanya kayak termasuk sedikit. Terus dengan adanya gereja di sini, ini apalagi tempat wisata kan ya, jadi orang-orang yang mau berwisata pun sebelum berwisata bisa melakukan ibadah sebelumnya. Nah, pertanyaan kedua, alasan Kakak memilih tempat ibadah yang ada di sini? Alasannya karena dekat dari rumah pertama. Ya benar. Memang yang karena dekat dari rumah sih. Selanjutnya silakan. Jadi apakah kakak setuju dengan adanya tempat ibadah di kawasan wisata seperti TMI ini? Ya, sangat setuju. Sangat Setuju sekali karena kita melihat kita bangsa Indonesia itu beragam, baik suku, agama, ras, budaya. Kita melihat di sini ada masjid, gereja Katolik, gereja Haleluya, Pura, terus di sebelah sana juga ada yang juga untuk yang Balinya dan kepercayaan juga di sebelah sana ada. Oh begitu. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, sebentar lagi kan Paskah nih. Kakak-kakak sekalian sebagai pengurus dari pengurus muda-mudi dari Gereja Santa Katarina ini sendiri, apakah sudah ada persiapan atau rencana ke depannya gitu buat Paskah di kedepannya? Ya, kita ada rencana ke depannya adalah kita akan memvisualisasikan kisah sengsara Tuhan kami Yesus Kristus. Oh, cuman tidak diadakan di sini, tapi diadakan di gereja induk. Di pusat. Oh, di pusat. Ini dalam Katolik itu, kalau ini disebutnya kapel atau gereja stasi, gereja cabang. Iya, stasi cabang. Kalau di masjid atau di agama Islam itu ada musolah dan masjid. Iya. Nah, ini bisa dibilang musolahnya. Oh iya. Di gereja induknya di gereja Kalvari Lubang Buaya. Jadi nanti kita akan memvisualisasikan kisah sengsara itu di gereja induk Kalvari. kami, gereja Kalvari. Bukan jalan salib. Iya, jalan salib. Tapi kalau jalan salib kan biasanya kita cuma mengitari terus ininya gambar gitu kan. Kalau ini kita benar-benar kita mempraktekkan istilahnya menteaterkan. Jadi ada yang menjadi Yesus, ada yang jadi Maria. Dari awal Yesus nanti dihukum sampai nanti disalib. Wah, menarik sekali. Nah, selain itu ada rencana kedepannya lagi atau cuma itu doang? Rencana kedepannya kita ada retret atau rekoleksi untuk orang muda Katoliknya. Untuk khusus di gereja sini kita ada rencana retret
di bulan Juni. Di bulan Juni kita deretkan. Bagus banget ya V-Commerce yang. Jadi yang terakhir nih, apa harapan kakak-kakak sekalian sebagai pengurus muda-mudi di sini terhadap adanya Gereja Katolik Santa Katarina nih, harapan ke depannya gitu? Harapannya ya kalau dari kita orang mudanya, terutama dari aku, aku mau kayak orang mudanya semakin banyak yang ikut dan aktif dalam kegiatan gereja. Apalagi ini kan tempatnya terbuka ya, maksudnya siapapun dari wisata, dari kalangan dari kalangan manapun bisa, dari gereja manapun kalau misalnya mau aktif pun bisa kan. Semakin banyak aja sih orang muda Katolik yang aktif kegiatan di gereja, itu sih kalau maunya. Oke, kalau gitu Iya. makasih banyak ya, Kak. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Iya, terima kasih Sukses banyak. terus. Iya. Iya. Nah, itu tadi V-Commerce wawancara kita terhadap Badan Pengurus Muda-Mudi Gereja Katolik Santa Katarina. Demikian wawancara kita. Wah, subhanallah, keren banget ya perempuan itu. Iya, bener banget, Dil. Aku mau ngenalin gereja-gereja lain nih selain gereja Katolik ini kepada kamu. Ada namanya gereja Protestan di sebelah sana tuh. Wah, jadi penasaran nih. Yuk kita kesana aja. Ayo kita ke sana. Cemilan kesukaan kita. Good time susu. Baru Good Time Milky, lezatnya susu bertabur chip vanila dalam cookies yang renyah. Manis gurih. Yuk. Good Time Milky, serunya lanjut terus. Sebuah mahakarya yang begitu menggugah. Sajikan rasa istimewa. Paduan saus telur asin dan ayam goreng renyah. KFC Salted Egg Chicken, extraordinary. Saya menantang mereka dan kamu semua untuk ikut Listerine 21 hari upgrade diri. Dapatkan mulut sehat ekstra bersih dalam 21 hari. Kapan aja bisa jalan-jalan cantik di Bali? Liburan keren di Lombok? Atau nyantai di pantai Jogja? Booking kamar dan tiket pesawat murah di Airi. Liburan pun jadi lebih hemat. Booking sekarang juga. HP, Tisu. Pouch make up. earphone, Sunglasses. kertas, Oil control film. Oil control film. oil control film. Oil control film. Clean and clear oil control film. Angkat minyak kapan aja, di mana aja. Cari disarangi opa. Kebelet online, ribet amat cari gratisan pakai Aigo. Online di HP kapan aja. Wifi bohong. Gereja Kristen Protestan Haleluya terletak antara bangunan Gereja Katolik Santa Katarina dan Pura Hindu Dharma, serta berhadapan dengan Anjungan DKI. Gereja ini dibangun tahun 1973 dan diresmikan tahun 1975. Di samping kanan depan, menyatu dengan bangunan gereja, terdapat menara setinggi 20 meter kuadrat yang pada puncaknya berornamen ayam jago, melambangkan kisah dan nats kitab Injil, bahwa sebelum Yesus disalibkan, akan terjadi penyangkalan Petrus, salah seorang murid Yesus.
sebelum ayam berkokok sebanyak 3 kali, dan di menara ini terdapat lonceng juga. Arsitektur gereja ini merupakan campuran gaya barat tahun 1930-an. Dinding bagian luar terbuat dari keramik berwarna putih. Di atas altar menghadap ke umat terdapat lukisan perjamuan kudus. Jendela terbuat dari kaca berlukiskan bunga tulip dan salib. Atap langit-langit terbuat dari kayu agar ruangan berkesan sejuk. Sebagaimana halnya gereja di luar Taman Mini Indonesia Indah, selain untuk kebaktian, gereja Haleluya juga digunakan untuk pemberkatan pernikahan. Kegiatan lain yang bersifat keagamaan pun dilaksanakan di sini, antara lain perayaan Paskah, Natal, kegiatan retret. Hari Minggu digunakan untuk ibadat jemaat GPIB, sedangkan hari Sabtu oleh jemaat Advent. Nah, Dil, tadi kita udah dari gereja Santa Katarina. Sekarang kita berada di gereja Kristen Protestan Haleluya. Wah, kalau dilihat dari bangunan arsitekturnya nih, kayaknya beda banget ya sama gereja Katolik yang tadi. Iya, gereja Katolik Santa Katarina itu lebih mendominasi gaya Roma kuno, sedangkan ini lebih mendominasi gaya Yunani. Wah, bangunan di samping ini apa ya fungsinya? Bangunan ini itu berfungsi sebagai tempat aula, tempat ruang baca, dan gerai cenderamata. Afikomar, saat ini kita sedang bersama pengurus gereja Protestan Haleluya. Dengan Ibu siapa? Ibu Yuli Nobrihas. Ya. Oh, Ibu Yuli nih. Ya. Selanjutnya pertanyaan pertama, bagaimana menurut pendapat Ibu tentang adanya komplek tempat ibadah di Taman Mini ini? Menurut saya tempat ibadah yang ada di Taman Mini ini itu sangat fleksibel dan bisa gimana ya, untuk orang-orang yang jauh, misal lagi berlibur, karena setiap hari Minggu kan ada ibadah untuk umat beragama Kristen atau Katolik, dan saat mereka berwisata di sini mereka bisa menikmati ibadah di Taman Mini Indonesia Indah dengan adanya rumah ibadah di sini. Jadi kayak beribadah sambil wisata sambil beribadah. Gitu ya. Jadi memanfaatkan fasilitas yang ada juga kan ya. Fasilitas yang ada. Pertanyaan kedua nih Bu, apa alasan Ibu memilih beribadah di gereja Kristen Protestan Haleluya yang ada di Taman Mini ini? Karena tempatnya terjangkau, dan bisa sambil wisata juga. Begitu, iya kan? Iya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu setuju dengan adanya komplek tempat ibadah seperti yang ada di Taman Mini ini? Sangat setuju. Alasannya gimana Bu? Yaitu karena kita bisa berwisata sambil beribadah. Iya. Ada sambil wisata, Viko. Iya. Iya, itu. Jadi nih Bu, Ibu sebagai pengurus di sini, selain ibadah pada hari Minggu, Sabtu Minggu ya Bu ya. Adakah kegiatan lain yang dilakukan di gereja ini nih? Ada, seperti contohnya kunjungan dari TK atau SD. Mereka sering berkunjung ke sini untuk menanyakan tentang gereja Haleluya, seperti dibangunnya kapan, diresmikannya kapan, begitu. Oh ya, Ibu sebagai pengurus di sini juga, apa harapan Ibu ke depannya untuk gereja Kristen Protestan Haleluya yang ada di sini nih? Harapan ke depannya untuk gereja ini? Harapan ke depannya ya, supaya semakin banyak lagi jemaat yang ibadah di tempat ini. Iya, sudah banyak sih, cuman sudah banyak. Pengen nambah lagi. Barangkali ada yang mau berkunjung ke Taman Mini bisa beribadah di tempat ini. Lebih banyak jemaat, lebih baik ya. Iya, lebih baik. Benar banget. Terus apalagi pertanyaannya dia seputar. Oh ya Bu, saya
sempat baca di palang depan tuh ada beda itu yang beribadah di hari Sabtu dan di hari Minggu itu beda umat ya Bu ya? Iya, beda umat. Kalau hari Sabtu digunakan untuk gereja Advent. Iya. Kalau hari Minggu? Kalau hari Minggu untuk GPIB. Oh iya benar. Karena kalau dijadikan satu kan pasti nggak muat. Iya, karena sih, kita memang. jemaat sini ruangan ini hanya cukup untuk sekitar 300 sampai 350 orang, sedangkan jemaat kita lebih dari 1.000 orang. Wah, banyak makanya luar biasa, iya, Mas, makanya ya, jemaatnya banyak iya. juga. Jadi adanya pembagian itu. Iya, ya, Bu? adanya pembagian itu dibagi supaya jadi nggak berdesak-desakan. Iya, Sabtu Minggu. Iya, Sabtu Minggu. Ya Ibu, terima kasih banyak iya. atas waktunya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, Vcommerce, itu dia wawancara kami dengan pengurus Gereja Protestan Haleluya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Sasana Adirasa Pangeran Sambernyawa adalah tempat ibadah bagi kaum penghayat aliran kepercayaan dan kebatinan. Sasana artinya tempat, sedangkan Adirasa artinya rasa sejati. Gedung ini juga tempat menyimpan buku-buku dan karya tulis yang berisi pelajaran budi pekerti kemanusiaan sebagai pengejauhan tanan Pancasila. Gedung Sasana Adirasa terdiri atas 2 bangunan utama, yakni pendopo dan gedung pasucen. Pendopo untuk sarasehan, sedangkan pasucen untuk menyucikan diri di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pendopo besar yang beratap susun 3 mencerminkan 3 tingkatan ilmu ketuhanan, yaitu ilmu kanuragan, ilmu sangkan paraning dumadi, dan ilmu kasampurnaning dumadi. Nah, Vcommerce, sekarang kita sudah berada di tempat ibadah yaitu Sasana Adirasa Pangeran Sambernyawa. Nadil, ini tuh tempat ibadah agama apa sih? Apa ya? Gereja bukan, masjid bukan, pura bukan, wihara juga bukan, kelenteng bukan juga. Bukan juga. Terus ini ibadah agama apa ya? Nah, Sasana Adirasa Pangeran Sambernyawa ini merupakan tempat ibadah kaum yang beraliran kepercayaan dan kebatinan. Sasana yang berartikan tempat, Adirasa itu berartikan rasa luhur, dan nama Pangeran Sambernyawa sendiri nih Dil merupakan seorang bangsawan Keraton Surakarta, yaitu Raden Mas Said. Wah, informatif sekali ya. Jadi tempat ibadah ini difungsikan untuk apa, Rianti? Nah, tempat ibadah ini sendiri sering difungsikan sebagai tempat sarasehan, bertukar pikiran, dan perkumpulan umat-umat dari seluruh kepercayaan. Wah, menarik sekali ya infonya. Bener banget, dan Vcommerce juga harus tahu, walaupun tempat ibadah ini belum diresmikan oleh Kementerian Keagamaan, tetapi Sasana Adirasa ini sudah dikelola oleh Kementerian Kependidikan dan juga Kebudayaan. Wah, menarik sekali informasinya. Itu Bener jadi banget. nambah wawasan aku dan juga Vcommerce di rumah nih. Bener banget. Nah, itu dia informasi mengenai Sasana Adirasa Pangeran Sambernyawa, Vcommerce. Pura Hindu Dharma Penataran Agung Kertabumi adalah tempat peribadatan umat Hindu. Pura ini terletak di Anjungan daerah Lampung, diapit oleh Gereja Kristen Protestan Haleluya dan Wihara Buddha. Arsitektur pura ini mengambil model pura-pura yang ada di Bali, sedangkan bangunannya didasari oleh filsafat Asta Kosala Kosali. Bangunan utama terdiri atas pintu gerbang utama Candi Bentar, balai gong dan kulkul, padu rasa, dan altar tempat pemujaan. Masing-masing bangunannya memiliki fungsi, gerbang utama sebagai pintu masuk pada saat upacara besar, balai kulkul untuk tempat kentongan, dan balai gong untuk pertunjukan kesenian. Om Swastiastu. Nah, Vcommerce, sekarang kita sudah ada di Pura Penataran Agung Kertabumi. Ya, bener banget nih Rianti. Pura ini mengambil arsitektur dari pura-pura yang ada di Bali nih. Dan model bangunannya diambil dari filsafat Asta Kosala Kosali. Nah, bagian pura ini terdiri dari pintu masuk, candi bentar, gong, dan kulkul. Wah, keren banget ya puranya. Nah, sekarang kita mau ke wihara nih. Kalau gitu, ayo kita ke wiharanya. Cus! Ayo. Wihara Arya Dwipa Arama. Bentuk bangunan rumah ibadah Buddha ini
mengambil pola stupa Candi Borobudur. Stupa merupakan simbol bangunan tempat-tempat ibadah bagi umat Buddha dengan lambang cakra, prapta, patina sutta. Umat Buddha kan selalu menyadari bahwa kehidupan manusia berputar seperti sebuah roda. Siling ruang ibadah berbentuk setengah lingkaran berwarna kuning emas agar tercipta suasana seperti dalam nirwana. Patung Buddha ditempatkan di sebelah barat, gedung ibadah dikelilingi kolam air. Selain penting bagi umat Buddha, keberadaan kolam air dari segi arsitektur seakan-akan mengangkat bangunan dan secara fungsional memberikan suhu yang dingin. Wihara ini melayani umat yang akan melakukan ibadah baik secara rutin maupun pada hari-hari besar umat Buddha. Pada hari raya Waisak dan hari Tilem atau malam purnama, Wihara Arya Dwipa Arama menyelenggarakan upacara puncak. Wihara ini juga berfungsi sebagai tempat menghimpun informasi tentang agama Buddha di Indonesia. Nah, kalau tadi kita udah dari pura, tempat agama Hindu beribadah, sekarang kita ada di wihara nih. Wiharanya namanya Arya Dwipa Arama. Nah, Rianti, coba lihat deh kebangunan itu. Mirip Candi Borobudur ya? Iya, bener banget Dila. Itu menyerupai stupa, simbol bangunan ibadah umat Buddha. Wah, sama seperti kubah masjid ya kalau dia agama Islam. Iya, bener banget. Di sini juga ada namanya celini loh. Ruang ibadah berbentuk setengah lingkaran berwarna kuning emas. Mengapa berwarna kuning emas? Karena ingin memberi kesan seperti ada di luar. Di sini kita akan mewawancarai umat dari Wihara Arya Dwipa Arama. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Satini. Ibu Satini dan juga Bapak Mardi. Bapak Mardi. Nah, di sini kita mau tanya-tanya seputar tentang wihara ini kepada Ibu dan Bapak yang ada di sini. Nah, jadi pertanyaan pertama Bapak dan Ibu, bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ibu tentang adanya kompleks ibadah yang ada di Taman Mini? Kalau tempat ibadah di Taman Mini itu dari semua agama ada. Kalau di sini kan ini wihara tempat ibadah agama Buddha. Di sini tempatnya sangat strategis sekali, terutama memberi fasilitas kepada pengunjung yang akan beribadah, mempermudah dan mencakup sambil rekreasi gitu, beribadah sambil rekreasi. Dan ini manfaatnya tuh di sarananya itu sangat lengkap dan untuk umum. Pertanyaan kedua, apa alasan Bapak dan Ibu memilih tempat ibadah di Taman Mini ini nih, khususnya di Wihara Arya Dwipa Arama ini? Ya, alasannya karena emang satu ini wihara kan jalan komplek Taman Mini ya. Satu dari pihak kami ini mengharapkan kepada umat Buddha di wilayah terdekat yaitu Jakarta Timur khususnya DKI Jakarta pada umumnya untuk bisa menggunakan wihara ini. Satu alasannya itu fasilitas yang ada ya, gitu ya Pak ya. Jangan sampai nih wihara dibangun tapi tidak dimanfaatkan. Terus karena mereka tuh konsen dan memfasilitasi kita, bahkan sampai kita kalau masuk ke Taman Mini itu setiap saat pun gratis tanpa harus dengan bayar tiket gitu. Bukan alasan gratis tapi emang alasannya ibadah gitu, memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Dan kebetulan juga ini menjelang Waisak, kita sebagai abdi negara, para pegawai negeri di DKI Jakarta yang terdiri Kementerian Agama, dari Kanwil, dari dokter, dari guru, TNI, dan kita tuh yang di sini tuh dari guru semua, PNS yang PNS, abdi negara akan memperingati hari Waisak sekarang dalam proses pembuatan air berkah selama 3 bulan ini. 3.000 air botol untuk air berkah nanti. Untuk Waisak ini tanggal 19 Mei nanti. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan adanya kompleks tempat ibadah seperti ini yang ada di Taman Mini ini? Sangat setuju sekali. Sangat setuju ya. Dan kita memang dari tahun 1993 kita abdi negara selalu memakai tempat ini setiap tahun untuk kegiatan Waisak.
hari hanya. Oh, ketika hari acaranya. Iya. Dan selain hari raya Waisak itu juga kita setahun 4 kali hari raya agama Buddha, ada Waisak, Naga Puja, Asa dan Katina, kita selalu memakai tempat ini juga. Benar-benar sangat digunakan. Iya, dengan baik sekali yang fasilitas yang ada di Taman Mini ini ya dia ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, Ibu dan Bapak sebagai umat yang di sini, apa harapan Ibu dan Bapak terhadap tempat ibadah ini khususnya Wihara Arya Dwi Pak Arama? Harapan ke depannya? Harapan ke depannya supaya wihara ini dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga memberikan manfaat untuk kebutuhan batin rohani umat Buddha. Jangan sampai keberadaannya ini hanya sekedar bangunan fisik saja, tetapi tidak bermanfaat untuk ke batin dari umat yang ada di sini. Fasilitas yang ada kita manfaatkan untuk ini ya, mengajak keluarga untuk lebih dimaksimalkan, lebih maksimal lagi gitu. Karena ini tempatnya lebih strategis sekali. Iya ya Bu ya. Terima kasih banyak ya sama-sama wawancaranya. Terima kasih banyak. Mbak, terima kasih banyak. Ibu terima kasih banyak. Ya. Nah, itu tadi V-Commerce wawancara kita terhadap umat yang menggunakan Wihara Arya Dwi Pak Arama ini. Juga harapan mereka ke depannya agar Wihara Arya Dwi Pak Arama ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh umat yang beribadah di sini. Demikian wawancara kita. Nah, di dalam wihara ini juga terdapat patung Buddha yang terletak di sebelah barat dan dikelilingi oleh kolam air. Oh iya, Dil. Kenapa ya dikelilingi oleh kolam air? Karena menurut ajaran agama Buddha, keberadaan kolam air pada suatu bangunan memberikan kesan yang teduh dan juga suasana yang dingin. Oh gitu ya. Wah, bagus banget ya ternyata wiharanya. Kalau gitu, kita ke kelenteng yang di sebelah yuk. Ayo, ke sana yuk. Enaknya Soy Joy Crispy. Kebaikan kedelai kini hadir dalam Soy Puff yang crispy. Baru Soy Joy Crispy, hidup enak. Quaker 3-in-1 Power Card, Captain America, Iron Man, Thanos. Dapatkan Power Card favoritmu dan koleksi 18 kartunya hanya di Quaker 3-in-1 April 2018. Yakin sudah lengkap? Minyak ikannya, omega 3-nya? Bantu lengkapi nutrisinya dengan SGM Explore 3 Plus Presi Nutri Plus. Ya, giginya. Tunggu Akira tuh. Yuk minum dulu. Semua suka manisnya Marjan. Welcome to Indonesia. Tuh Akira. Konnichiwa.
Kong Miao adalah rumah ibadat agama Konghucu. Pembangunan kelenteng Kong Miao diawali dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Maftu Basyuni pada 2 Februari 2009 dan diresmikan oleh Ketua Yayasan Harapan Kita, Haji Siti Hardianti Rukmana pada 23 Desember 2010. Saat peresmian kelenteng ini dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Ani Yudhoyono usai membuka Musyawarah Nasional Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Komplek Kelenteng Kong Miao terdiri dari 3 bangunan inti, yakni Tiantan yang berartikan altar suci, Da Chengdian yang berartikan kelenteng Nabi Agung, dan Qifudian yang berartikan kelenteng keberkahan. Bangunan pertama adalah Tiantan, berbentuk bundar melambang kesempurnaan dan beratap 3 susun melambang Tian atau Tuhan. Di atas atap terdapat guci, tempat meletakkan dupa atau hiolo, berfungsi untuk bersembayang kepada Tuhan. Bangunan kedua bernama Dan Chengdian atau kelenteng Nabi, berbentuk bangunan 4 persegi panjang, bercirikan arsitektur khas Tiongkok, memiliki 2 lantai. Lantai bawah digunakan untuk kantor dan perpustakaan, sedangkan lantai atas berisi altar Tuhan, altar Nabi, dan tempat untuk kebaktian. Bangunan ketiga ialah Qifudian, adalah kelenteng keberkahan, di mana di dalamnya terdapat altar untuk menghormati para suci. Bangunan ini berbentuk bujur sangkar dengan luas 81 meter kuadrat dan ditopang 8 tiang. Pada atap bangunan terdapat simbol sepasang naga dan lambang agama Konghucu. Di dalam kelenteng ini terdapat lilin-lilin yang berjajar serta buah-buah yang diletakkan di dalam piring-piring yang berjajar serta altar untuk bersembayang. Nah, setelah tadi kita udah ke masjid, gereja, wihara, dan pura, dan ini destinasi terakhir kita, yaitu kelenteng. Kelenteng ini bernama Kelenteng Kong Miao. Kelenteng ini digunakan untuk tempat peribadatan umat Konghucu. Nah, di kelenteng ini terdiri dari 3 bangunan utama. Yang pertama adalah Tiantan, yaitu altar suci. Yang kedua adalah Da Chengdian, yaitu kelenteng Nabi Agung. Dan yang ketiga adalah Qifudian, yaitu adalah kelenteng keberkahan. Nah, bener banget nih Rianti. Dan kelenteng ini termasuk bangunan yang baru loh, karena baru diresmikan pada tanggal 23 Desember 2010. Dan letak kelenteng ini juga berderetan dengan rumah-rumah ibadah yang lainnya loh, Vcommerce. Ya, Indonesia itu kan beragam ya, dari suku, bahasa, budaya, hingga agamanya. Nah, Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak perbedaan tetap bisa rukun dan bersatu nih, Vcommerce. Bangga nggak jadi warga negara Indonesia? So, pastinya bangga dong. Nah, nggak terasa ya, Dil, kita udah mengelilingi semua tempat ibadah yang ada di TMI ini. Pasti menambah wawasan ya, Vcommerce juga pasti wawasannya bertambah ya. Iya, bener banget nih Rianti, dan itu juga merupakan pertanda dari akhir perjumpaan kita kali ini. Sayang banget ya, tapi begitu dong, kita pamit aja jadinya ya. Iya. Saya Rianti pamit, saya Ferdila pamit. Tetap berada di Vcom Religi, berbeda itu indah. See you.